Ada informasi sedikit, RT Pasren itu ya itu mantan dari Polres Cirebon. Nah, teman-teman, ada hal penting yang belum sempat saya sampaikan pada video sebelumnya. Ternyata ada seseorang yang belak-belakan menyebutkan asal-usul dari RT Pasren. Ternyata Pak RT ini sebelumnya adalah bagian dari Polresta Cirebon. Jadi wajar saja guys, selama ini Pak Pasren tidak berani speak up ketika Pak Deddy Mulyadi dan beberapa orang lainnya datang menanyakan keterangan keberadaan beberapa orang terpidana pada saat kejadian kasus Vina waktu itu. Nah teman-teman, berikut ini kami menyajikan kelanjutan dari percakapan live TikTok yang kami ikuti semalam. Pendukung Peggy Setiawan dan 7 terpidana untuk bebas wajib mengikuti ini. So teman-teman, mari kita ikuti bersama-sama percakapan berikut ini. Kembali lagi ke Peggy Setiawan ya. Kembali lagi ke Peggy Setiawan. Jadi begini, ada suatu frasa yang disampaikan bahwa actori incumbit onus probandi ya. Jadi artinya adalah siapa yang menuntut dan siapa yang mempersangkakan seseorang, maka dia wajib membuktikannya. Nah sekarang tanya, hari ini penyidik di persidangan bisa nggak menampilkan suatu bukti bahwa di situ sudah terjadi suatu peristiwa hukum di mana ada tes DNA dan sebagainya kan gitu. Itu kan tidak terbukti secara material ya kan. Nah kalau seandainya kepolisian memperlihatkan hal itu kepada kami pun yang menontonnya asik kan begitu ya. Jadi sahabat ya, dalam frasa yang saya sampaikan tadi adalah actori incumbit onus probandi adalah actori non probante ya. Res absolvitur itu artinya yang ngomong Bang Yamin, ini agak pasti bahasa Belandanya ya. Yang berarti jika tidak dapat dibuktikan maka tersangka harus dibebaskan. Artinya jika nanti meskipun sudah masuk ke ranah yuridis ya, jaksa penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwanya, maka actore non probante terdakwa harus diputus bebas ya. Jadi kausalitas hukum yang memang sudah diatur di dalam perundang-undangan harus seperti itu. Makanya ketika saksi ahli ditanya apakah ini sah tidak penangkapannya, tidak sah. Apalagi yang mau ditunggu, sedangkan 7 orang saksi yang memberatkan atas Peggy Setiawan itu sudah mencabut keterangannya. Ya, itu akan berkaitan karena kasus ini bukan Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron, bukan Sakatatal. Semua saling berhubungan satu sama yang lain, tidak ekstremisme. Begitu ya sahabat ya. Host tadi terdakwa harus diputuskan bebas itu Rose Absolvitur. Harus kita dukung biar Peggy bisa kembali menyala untuk bisa menyapa seluruh keluarganya, karena saat ini Peggy adalah tulang punggung di mana Peggy mencari uang kuli bangunan hanya untuk memberikan per hari dihitung cuma 20.000 hanya untuk makan saja ya. Jadi kejam sekali seorang kuli bangunan, jauh dari nalar kita seorang kuli bangunan bisa menggrand desain otak pembunuhan yang sadis seperti ini. Kenapa hakim Pak Peradilan kok nggak minta CCTV? Silakan dijawab Bang Erdilau. Saya selama melihat perkara ini tidak pernah ada satupun CCTV yang valid, melainkan itu adalah semuanya hoak. Kalau memang valid bisa dibuktikan kepada orang yang berwenang menunjukkan CCTV itu, dan saya akan beritahu kepada Anda semuanya CCTV yang valid yang saya duga adalah CCTV yang diamankan oleh Rudiana. Sepakat? Detektif? Ya. Cocok. Betul. Setuju. Karena apa? Yang dikirimkan saat di pengadilan tahun 2017 saja itu CCTV-nya tidak berfungsi. Dalam artian tidak ada tampak pergerakan atau tampak orang di situ, alias gelap, seperti apa yang diucapkan oleh Ibu Titin. Betul ya Bang Erdilo ya? Tepat sekali, tepat sekali. Dalam pemikiran saya tidak ada yang namanya tersangka atau pelaku, entah itu si fulan yang bertato, entah itu si yang gendut, itu bukan pelaku. Karena apa? Di dalam kasus ini itu tidak ada barang bukti sama sekali. Nah, yang buat tersangka utama itu pemikiran saya itu ada beberapa contoh, maaf ngomong, Rudiana, kedua Mel ya, ketiga Aep, keempat Linda. Itulah yang nanti akan jadi tersangka. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bukti-bukti otentik seperti apa rekam jejak ya, rekam digital yang sudah
terjadi gitu loh. Nah, nggak mungkin karena di sini apa? Nggak ada yang namanya barang bukti. Karena dari BAP tahun 2016 yang salah sasaran semua. Mungkin itu pemikiran saya. Jadi gini Pak, yang Bapak sampaikan itu adalah kan asumsi. Sah-sah saja Pak, menduga pun boleh, mencurigai boleh. Cuman ketika kita menyampaikan suatu asumsi itu harus berdasarkan fakta hukum yang ada, kan begitu. Nah sekarang apakah bisa kita merujuk kepada orang-orang yang Bapak sebut tadi? Ya itu kalau saya nggak bisa, tapi Bapak punya analisa sah-sah saja. Tapi ketika berbicara tentang alat bukti, ada Pak. Alat bukti itu ada botol Sprite, bekas minuman ciu, kan gitu. Ada motor yang rusak, ada juga balok, kan gitu. Yang hilang itu samurai, hilang dengan rekayasanya Rudiana, kan begitu, kan lucu, kan gitu. Nah, tapi yang saya bingungkan ketika kita melihat suatu bukti yang diperagakan di proses peradilan sebelumnya, harusnya dari awal, saya di podcastnya Uya Kuya itu bilang begini, dari produk pembodohan ini, polisinya masih dungu dan masih bodoh. Kenapa? Dari awal sudah selesai. Kalau misalkan memang di situ ada barang bukti balok, kan begitu. Ngapain negara itu menggelontorkan dana besar untuk uji forensik, ada anapis segala macam ya kan, untuk bisa memprediksi bahwa ini tes DNA ini sidik jari ini punya siapa? Ya. Kan itu tidak ada keterangan di dalam persidangan orang pakai sarung tangan. Mestinya di balok ditemukan, di botol Sprite dan cola, di minuman kalau ditemukan sidik jari yang sesuai dengan 7 narapidana. Aku juga nggak bakal bela-bela cakatatal, bela-bela 7 narapidana ketika polisi punya bukti yang mendasar. Esensi hukum itu kan bagaimana ini kepastian hukum itu, ini kan nggak ada kepastian. Semuanya hanya menduga-duga. Makanya hari ini berlaku untuk Polda Jabar, polisi tidak mengedepankan suatu asas praduga tak bersalah, tetapi polisi memakai asas praduga bersalah. Itu kan sebetulnya yang ditakutkan, tapi sekarang masih berlaku untuk mereka. Makanya barang bukti ini nggak berarti. Kenapa tidak ada nilai pembanding yang bisa membuktikan itu adalah bukti? Ya enggak. Nah hari ini masyarakat, mohon maaf, yang masyarakat yang tidak paham hukum pun menjadi paham hukum. Karena apa? Karena produk pembodohan yang dipertontonkan. Bagaimana kita bisa mempercayai produk pembodohan gitu kan? Sementara mereka bekerja berdasarkan peraturan Kapolri, berdasarkan sidik sakti indra waspada, kan gitu. Coba kita pahami. Sidik sakti kan gitu. Sidik itu kan tahu artinya apa? Dia punya kesaktian gitu kan. Indranya itu benar-benar selalu menjaga hal-hal yang tidak inginkan, selalu waspada. Itu gak berarti semuanya. Ini pelecehan dari Jatori kepada institusi kepolisian. Harusnya malu Kapolda Jabar masih punya penyidik-penyidik seperti kayak begini. Malu loh kejaksaan punya JPU seperti kayak, malu kehakiman di bawah Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung punya mental-mental hakim yang bangsat seperti kayak begini. Ini udah gak pantas di Indonesia nih kayak begini, kan begitu. Nah, saya jujur saja Bang, ketika Abang tadi menyampaikan tidak ada unsur makhluk, betul. Kalau saya selalu berbicara, ini saksinya fiktif, korbannya fiktif, peristiwa hukumnya fiktif gitu kan. Nah itu salah satu rangkaian alat bukti itu memang juga fiktif, kan begitu. Kritik secara etis itu wajar, ya. Apalagi konstruktif gitu. Kita bukan mendiskreditkan institusi dan lain sebagainya. Tetap kita cinta Polri, kita butuh Polri gitu kan dalam hal ini. Cuman ya harus dikedepankan profesional dan proporsional gitu. Kalau misalkan ada masyarakat beralibi punya asumsi kenapa gitu kan, kenapa tidak dicoba sebagai bahan pertandingan analoginya. Ini yang dicurigai loh publik gitu. Kalau misalkan profesional kenapa tidak diperiksa, misalkan Peggy Setiawan yang di Cianjur, itu kan sebagai pembanding. Apa sih yang menjadi keberatan? Seperti itulah contohnya ya. Kenapa kecurigaan publik itu tidak dibantah dengan dipanggil gitu? Kalau misalkan polisi berkeyakinan bahwa PS Cianjur itu memang bukan pelakunya, ya kita konferensi pers bisa, tapi setelah dipanggil gitu kan, ada nggak kaitannya dengan peristiwa hukum pembunuhan gitu? Kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dilakukan seperti itu gitu? Tetap Kang, pada prinsipnya tidak ada kejahatan yang sempurna gitu kan. Kebenaran adalah suatu kebenaran adalah suatu keniscayaan gitu kan. Tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Ada filosofi yang mengatakan disinilah kelihatan yang sesungguhnya ketika
sesuatu itu tidak diperankan oleh ahli, hancur semua gitu. Artinya kalau tadi pemainnya ahli, barangkali sekalipun itu rekayasa, pasti dia akan tetap baik kan begitu. Tapi karena memang pemainnya tidak ahli, dalam tanda kutip, akhirnya lambat laun semua akan terungkap gitu. Mengikuti perkembangan yang ada, kita melihat mungkin ada titik terang ya. Ada harapan-harapan yang bisa saja di mana keadilan itu memang betul-betul dirasakan walaupun perjuangannya harus melibatkan semua pihak termasuk masyarakat netizen. Tapi di sini saya meyakini ada titik terang perihal plus minusnya persidangan pra peradilan ini yang keberapa. Nah ini sudah mulai ada titik terang. Harapannya sih sesuai dengan harapan para perindu keadilan di negeri ini khususnya Peggy Setiawan itu untuk segera bebas ya. Kebenaran tetap harus berdiri seperti itu ya. Ada informasi sedikit, RT Pasren itu ya itu mantan dari Polres Cirebon. Harus kita pantau terus karena RT Pasren ini ya salah satu mantan dari Polres Cirebon gitu. Begini, saya mau coba kasih gambaran umum aja ya. Pada teman-teman salah satunya netizen dan pengacara-pengacara yang tulus yang saat ini menangani kasusnya Peggy yang pro bono dengan ikhlas. Semoga tidak goyang dengan cuan ya, maaf ya, karena manusia itu pasti butuh cuan, tapi ya kalau bisa untuk hal ini supaya keadilan ada keseimbangan, semoga kita saling kompak, saling menyadari dan kita saling mencari solusi yang terbaik. Biarpun kita mungkin tidak menang, kata Bapak tadi, tapi kita berusahalah untuk mencari keseimbangan, setidaknya seperti itu. Nah teman-teman, tentu saja setelah menonton video ini ada juga versi dari teman-teman. Apakah percaya Peggy Setiawan akan bebas atau kalian juga percaya Peggy Setiawan tidak akan bebas pada pra-peradilan ini, justru akan ada sidang pokok perkara. Nah di situ akan ada peluang Peggy Setiawan bebas. Nah teman-teman silakan ya berikan tanggapan teman-teman, karena kolom komentar tersedia di bawah ini teman-teman. Silakan komen sebanyak-banyaknya dan jangan juga lupa untuk like ya video ini, dan kalau memungkinkan teman-teman mau juga bisa nge-share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu dan bisa memberi tanggapan pada video ini. Nah teman-teman, Entry TV akan terus membagikan ya video-video terbaru yang pastinya update terkait tentang kasus Vina ini, dan teman-teman kita selalu menunggu hasil terbaik ya dari sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang sudah dilaksanakan selama 4 hari dari 1 Juli kemarin, dan semoga saja hasilnya memuaskan ya untuk seluruh rakyat Indonesia, apalagi banyak netizen yang mengharapkan kebebasan dari Peggy Setiawan. Nah teman-teman, buat kalian semua, mari kita doakan Peggy Setiawan akan bebas ya, karena banyak orang juga menganggap bahwa Peggy Setiawan dengan melihat hasil dari sidang, dengan mengikuti sidang, ada peluang besar Peggy Setiawan akan bebas. Bahkan saya lihat teman-teman di beberapa media mengatakan, ada salah satu yang mengatakan bahwa 99% Peggy Setiawan akan bebas, dan semoga saja hal itu akan terjadi. Dan kita juga berdoa semoga hakim tunggal pra peradilan Peggy Setiawan ini ya diberi kesehatan agar bisa memberikan keputusan ya yang seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun juga. Dan kita yakin percaya bahwa hakim pra peradilan kali ini memang ya orangnya sepertinya jujur.